Sebagaimana kata beliau, perbuatan syirik itu tidak akan memberikan manfaat bagi amal kebaikan seorang yang berbuat kesyirikan. Jadi orang berbuat kesyirikan, semua amal kebaikannya tidak ada gunanya, tidak bermanfaat bagi dirinya. Perbuatan syiriknya. Kemudian perbuatan kebaikannya, yakni perbuatan kebaikannya itu tidak akan memberikan manfaat kepada pelaku kesyirikan. Sebagaimana juga diharapkan bagi orang yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala, para muwahhidin, diharapkan Allah mengampuni akan dosa-dosa mereka. Nah, ini menunjukkan keutamaan tauhid dan bahayanya syirik. Pernah suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilu ar-rahima wa yut'imu al-miskin, fahal dha nafi'uhu?" Ada seorang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an At-Taimi Al-Qurashi. Beliau ini seorang yang banyak berbuat baik di zaman jahiliyah. Ya. Dan beliau bertemu dengan Nabi SAW. Artinya di masa hidup Rasulullah SAW dan telah diangkat menjadi Nabi. Nah, Abdullah bin Jud'an ini mempunyai amal kebaikan, memberi makan orang yang melakukan ibadah haji. Karena ibadah haji ini sudah ada sejak zaman dahulu, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada ibadah haji. Ya. Tapi kemudian terjadi penyimpangan, ya, terjadi kesyirikan. Maka setelah Allah mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau meluruskan kembali ibadah haji, atau ada beberapa hal yang menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dari aku akan tata cara manasik kalian. Ini setelah diperbaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dahulu di zaman jahiliyah, ketika orang-orang Arab datang ke Baitullah untuk melakukan ibadah haji, itu Abdullah bin Jud'an, beliau ini orang yang dermawan. Beliau selalu bersilaturahmi, memberi makan orang yang miskin, dan amal-amal kebaikan yang lainnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an. Nah, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Fahal daka nafi'u?" Apakah perbuatan Abdullah bin Jud'an ini bermanfaat baginya? Dia telah banyak berbuat baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yanfa'uhu." Amal-amal kebaikannya itu tidak bermanfaat baginya. Innahu lam yaqul yauman, karena dia tidak pernah mengucapkan, ya, selama dia hidup, tidak pernah sehari, suatu ketika dia tidak pernah mengucapkan, "Rabbighfirli khati'ati yaumaddin." Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ampunilah akan dosaku pada hari kiamat kelak. Dia tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut. Nah, ini menunjukkan, atau hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang musyrik yang menyekutukan Allah dengan sesuatu tidak bermanfaat baginya. Amal apapun yang dilakukan, silaturahmi, memberi makan, ya, dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan, ini selama orang itu syirik, selama orang itu berbuat kesyirikan, kufur pada Allah dan Rasulnya, maka amalnya tidak akan bermanfaat baginya. Karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ada hadis sahih dari Nabi SAW bahwa orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, tapi dia itu musyrik, atau dia itu kafir, atau dia non-muslim, terserah sebut apalah. Ya, seorang yang pernah berbuat baik di dunia ini, jika dia bukan seorang muslim, Allah memberikan balasan di dunia. Allah memberikan balasan di dunia dan melapangkan hidupnya, memberikan rezeki kepadanya. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan balasan bagi kebaikannya di dunia ini. Sehingga nanti di akhirat sudah tidak ada lagi kebaikan atau pahala atau ganjaran, karena orang itu mati dalam keadaan tidak beriman. Maka kebaikan-kebaikan yang diberikan, yang dilakukan di dunia ini, dibalas oleh Allah di dunia ini langsung dibalas di dunia ini. Sehingga di akhirat tidak akan ada lagi yakni balasan, karena dia itu kafir, dia tidak beriman pada Allah dan para Rasulnya. Karena Nabi SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Maka iman adalah syarat mutlak bagi seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala selama dia beriman, istiqamah sampai meninggal dalam keadaan beriman, maka insyaallah dia dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya, bahwa kita ingin mengetahui apa definisi dari syirik itu. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa dia meninggal bertemu dengan Allah dan dia ketika wafatnya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk surga. Apakah yang dimaksud dengan syirik? Para ulama memberikan definisi tentang syirik. Syirik itu asalnya persekutuan. Ya, yakni kerjasama, al-isyraq, syaraka, yusyariku, ishtaraka, yashtariku. Itu semua menunjukkan kepada satu pekerjaan yang sana ada kerjasama. Nah, makna ini tidak jauh berbeda dengan makna istilah. Para ulama menyebutkan tentang definisi dari kesyirikan. Kesyirikan itu asyirku taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Jadi kesyirikan itu adalah taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, menyamakan sesuatu yang mana sesuatu ini selain Allah disamakan dengan Allah Ta'ala. Ya, dalam hal apa? Ya, fima huwa min khasaisillah, dalam hal yang berkaitan dengan kehususan Allah yang tiada sekutu baginya, dalam hal yang khusus untuk Allah. Ya, jadi contohnya amal-amal ibadah, berdoa itu khusus untuk Allah Ta'ala. Sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang dia menjadikan selain Allah diperlakukan seperti Allah, yang mana sujud itu khusus untuk Allah, ya, dan amal-amal misalnya amal ibadah khusus untuk Allah. Nah, ada orang yang dia melakukan hal ini kepada selain Allah, maka berarti dia telah terjerumus di dalam kesyirikan yang besar. Jadi ini yang didefinisikan di sini, taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan yang selain Allah dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehususan yang khusus untuk Allah,
Ini yang dimaksud adalah yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik di dalam uluhiyah, ya, atau syirik di dalam hal yang lain juga boleh, termasuk dalam rububiyah. Kalau ada orang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menyembuhkan seorang yang sakit, atau ada selain Allah yang dia itu membagi-bagi rezeki, dalam arti dia mengatur rezeki manusia, maka ini termasuk syirik dalam rububiyah. Ya, karena yang mengatur, yang memberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut. Allah hanya menjadikan di antara manusia sebagai perantara saja. Ya, penyebab seorang mendapat rezeki. Tapi hakikat yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Ini definisi dari kesyirikan. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah, definisi ini tentang syirik ini, apa ada dalilnya? Ada dalilnya. Di hari kiamat kelak, orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah, mengagungkan selain Allah, berdoa kepada selain Allah, itu nanti dari kiamat, ketika mereka dimasukkan dalam neraka, itu mereka mengakui akan perbuatan mereka ketika di dunia. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-97 dan ayat yang ke-98 Allah menyebutkan. Ini kaitan dengan definisi tadi. Yaitu kata mereka para penghuni neraka, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Sesungguhnya yang paling aku takuti, yang paling aku khawatir menimpa kamu sekalian adalah syirik kecil. Ya, jadi Nabi SAW itu sangat khawatir akan menimpa pada umat ini syirik kecil. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asgharu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Apakah syirik kecil itu? Qal ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Qal ar-riya. Kata Nabi alaihissalam, syirik asghar itu adalah riya. Riya yaitu riya itu dari kata kerja ro'a, berkaitan dengan melihat. Itu riya. Ro'a yura'i mura'at. Seorang melakukan perbuatan riya, artinya dia berbuat sesuatu amal ibadah agar supaya dilihat orang. Jadi riya berkaitan dengan pandangan. Setelah dilihat oleh manusia, kemudian dipuji. Itu riya. Ada yang semisal dengannya, yaitu sum'ah. Sin mim ain ta. Sum'ah. Sum'ah itu kaitan dengan pendengaran. Kalau riya kaitan dengan pandangan. Dua-duanya menggugurkan amal yang bercampur dengan hal tersebut. Sum'ah itu seorang melakukan satu amal perbuatan supaya didengar orang.
Kemudian dipuji. Intinya ujung-ujungnya adalah bukan karena Allah, tapi supaya mendapat pujian. Jadi ada ria ini kaitan dengan pandangan. Seorang berbuat suatu amal agar dilihat oleh manusia, kemudian dipuji oleh mereka. Sedangkan sum'ah, seorang mengerjakan satu amal kebaikan supaya didengar, kemudian dipuji oleh manusia. Ini namanya sum'ah. Nah, dua-duanya adalah dosa, ya, akan menggugurkan amal ibadah seseorang. Ya, ini yang bercampur dengan ria itu. Nah, ria ini ada dua macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Ria yang besar itulah yang namanya atau sama dengan an-nifaq, kemunafikan. Kalau seorang dia berpura-pura masuk Islam, ya, ikut aktivitas kaum muslimin, sholat dia sholat, baca Quran dia baca Quran, ya, amal-amal yang dilakukan oleh kaum muslimin dia lakukan, tetapi dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya, ini adalah namanya nifak. Ya, namanya kemunafikan. Yura'unan nas. Mereka orang munafik itu ketika beraktivitas dengan amalan-amalan kaum muslimin itu hanya supaya dilihat orang. Ya. Jadi hanya karena maslahat. Tapi sebenarnya mereka menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Dan ciri yang paling jelas bagi orang munafik itu ya ria ini. Semua amal yang mereka lakukan adalah supaya dilihat oleh manusia. Ini kapan dikatakan orang itu memiliki sifat kemunafikan yang besar ini? Ya, ini kalau semua perbuatannya itu bukan karena Allah. Lain dengan syirik kecil. Ria yang dia itu kecil. Ria itu hanya, yani orang ini beriman, dia beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, ya, dia beriman. Tapi ada satu amal yang dia lakukan itu tercemar oleh ria. Ya. Maka ria ini itu amal yang tercemar oleh ria tadi itu yang gugur. Bukan semuanya. Sedangkan kemunafikan, orang yang pura-pura masuk Islam, ya, tapi di hatinya dia itu tidak percaya, tidak beriman, ini kufur, keluar dari Islam, bukan Islam itu. Ya. Lain dengan amal perbuatan yang dilakukan seorang mukmin, seorang muslim, tapi bercampur dengan ria. Contohnya, seorang dia baca Quran, ya. Ketika dia sedang baca di rumahnya, tahu-tahunya ada tamu. Tok tok tok, assalamualaikum. Ada orang yang menyambut tamu itu. Dia terus ngaji. Nah, ketika tamu itu datang, tadinya ngajinya itu biasa-biasa saja. Kemudian dia perindah suaranya. Wah, dikelok-kelok suaranya. Tapi bukan karena Allah. Karena ada tamu yang masuk. Nah, amal yang gugur itu, ya, hanya yang bercampur dengan ria tadi itu. Tidak semua amalnya gugur. Seorang sedang sholat di malam hari. Misalnya datang ke masjid. Malam-malam jam 2 datang ke masjid, sholat. Sholat usyuk pertama. Karena memang dia sendirian. Tahu-tahu krek bunyi pintu. Dia tahu ada orang lihat aku sholat. Diperindah sholatnya, ya, supaya dapat pujian. Nah, yang gugur itu amal yang bercampur dengan ria. Tidak semua amal yang gugur. Ini perbedaannya. Sedangkan kemunafikan itu menggugurkan semua amal seseorang. Karena memang dia masuk Islam itu bukan karena bukan dari hatinya, ya, hanya karena maslahat. Orang-orang munafikin yang ada di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul,
Itu mereka masuk Islam itu karena maslahat. Maslahat ada kepentingan. Karena dia seorang pemuka di kota Madinah. Dia dipandang oleh orang-orang Yahudi, orang terhormat Abdullah ini. Sementara dari kabilah Arab pun menghormati dia, kabilah yang ada di kota Madinah. Dan kabilah-kabilah itu semua masuk Islam. Aus dan Khazraj, mereka masuk Islam. Lah dia kalau tidak masuk atau berpura-pura masuk, ini akan jatuh dalam pandangan dua kabilah ini. Aus dan Khazraj. Dia akan jatuh. Tapi kalau dia masuk, dia pun akan jatuh dari pandangan orang-orang Yahudi. Makanya dia itu munafik. Ya. Jadi ini kemunafikan yang besar. Yang mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustadz, kira-kira di zaman kita ini ada orang munafik apa tidak? Ya. Jawabannya bukan ada. Jawabannya, kalau saja di zaman Nabi SAW ada orang munafik, itu generasi terbaik, ya, zaman Nabi. Lah masuk di zaman kita tidak ada. Ya. Jadi apakah ada orang munafikin di zaman ini yang berpura-pura masuk Islam, ya, padahal mereka munafik dalam diri mereka, tidak percaya pada Allah Ta'ala dan Rasulnya? Jawabannya ada, pasti ada. Kalau saya di zaman yang terbaik, khairun nasi qarni, kata Nabi SAW, sebaik-baik generasi manusia adalah generasi aku, itu para sahabat. Kemudian yang datang berikutnya. Kalau di zaman itu ada orang munafikin, apalagi di zaman sekarang yang 1000 tahun lebih sesudah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang patut kita pahami tentang riya. Ya. Riya ada dua macam. Riya yang besar itulah munafik. Ya. Sedangkan riya yang kecil itu yang bercampur dengan suatu amal, hanya menggugurkan amal tersebut, tidak menggugurkan amal secara menyeluruh dari seorang muslim. Karena dia pada dasarnya beriman, hanya ada suatu amal yang dilakukan supaya dipuji oleh manusia. Nah, amal yang itulah yang gugur. Adapun yang lainnya tidak. Baik. Kemudian di sini yang juga kita akan bicarakan adalah perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Bahwa yang pertama, definisi dari syirik kecil, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, sesuatu yang disebut syirik tapi tidak masuk dalam syirik besar. Itu artinya syirik kecil. Sedangkan syirik besar itu adalah syirik yang menggugurkan amal seseorang. Ini syirik besar. Ya, jadi syirik besar itu menggugurkan amal ibadah seseorang. Sedangkan syirik kecil tidak menggugurkan amal ibadah seseorang. Namun orang melakukan syirik kecil seperti riya, apakah dia diampuni oleh Allah Ta'ala? Ini pun ada khilaf di antara ulama sebetulnya. Seorang melakukan syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar, jelas. Ya. Jika dia mati dalam keadaan belum bertobat dari syirik besar, maka dia amalnya semua gugur. Ya. Kemudian dia kekal di dalam neraka. Sekarang syirik kecil. Seorang muslim melakukan syirik kecil. Lah, apakah syirik kecil diampuni atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak. Kecuali yang taubat. Sebelum mati dia bertobat. Ini dia melakukan syirik kecil, kemudian meninggal sebelum bertobat. Apakah orang ini diampuni atau tidak? Pendapat sebagian ulama, syirik kecil itu
termasuk yang tidak diampuni. Ya. Karena Nabi SAW, karena Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru al-yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Di sini lafadznya umum. Lafadznya umum. Kecil dan besar masuk. Ya. Dan dia mengampuni selain dosa syirik. Jadi itu dasar mereka yang mengatakan bahwa syirik kecil pun kalau seorang mati dalam keadaan belum bertobat dari syirik kecil, maka Allah tidak mengampuni dosanya. Tetapi pendapat yang lebih kuat, ya, yang lebih roji istilahnya, bahwa syirik kecil itu kalau seorang mengerjakan suatu syirik kecil, kemudian dia meninggal, ya, dan belum bertobat dari syirik kecilnya, itu sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya, yaitu tahta masyiatillah, kembali kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, dia diadab. Diadab sesuai dosanya, kemudian dia dikeluarkan dari api neraka. Jadi pendapat yang lebih kuat kelihatannya bahwa syirik kecil itu adalah tahta masyiatillah, tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, maka dia diadab, ya, karena dosanya itu, kemudian dia dikeluarkan dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang itu harus selalu mohon pada Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik, baik besar maupun yang kecil. Jangan kita gampangkan perbuatan syirik kecil. Ya. Contoh syirik kecil itu apa? Bersumpah dengan selain Allah, demi langit, demi bumi, ya, demi bulan Ramadan, tidak boleh itu. Ya. Yang boleh hanya demi Allah. Wallahi, sumpah dengan selain Allah termasuk syirik kecil. Seorang bersumpah dengan selain Allah. Wan Nabi, demi Nabi. Wal Ka'bati, demi Ka'bah, tak boleh. Ini termasuk syirik. Termasuk ucapan syirik, ya, yang juga berbahaya ketika kita menisbahkan sesuatu yang semestinya sesuatu itu dari Allah, tapi kita nisbahkan kepada manusia. Kalau bukan anjing penjaga rumah itu sudah kemasukan maling rumahku. Ini ucapan syirik. Disadari atau tidak? Ya. Kalau bukan satpam yang jaga itu, wah, ini sudah dimasuki oleh maling misalnya. Ini termasuk ucapan-ucapan yang mengandung syirikan. Padahal semua itu karena Allah. Satpam itu sebab, anjing itu hanya sebab. Ya. Kalau bukan obat ini, dia tidak akan sudah mati orangnya. Kalau bukan dokter ini, wah, sudah habis nyawanya. Ini semua ucapan-ucapan mengandung kesyirikan. Karena sebetulnya semua itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyembuhkan Allah. Dokter itu hanya sebab, obat itu hanya sebab. Yang menyelamatkan kebun seseorang dari maling itu adalah Allah Ta'ala. Anjing itu hanya sebab. Jadi anjing menjaga itu hanya sebab. Ya, karena ketika maling itu datang digonggong oleh anjing itu, malingnya lari. Ya, itu bukan karena anjing, tapi karena Allah. Ya, anjing itu hanya sebab. Maka kita hati-hati dalam ucapan-ucapan kita sehari-hari. Jangan sampai kita ini mengucapkan kalimat yang bisa syirik. Aku tak bisa hidup tanpa kopi. Wah, jadi setiap hari minum kopi. Aku tak bisa hidup tanpa kopi. Ini kalimat apa kalimat itu? Ya. Yang memberikan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalimat-kalimat yang kadang-kadang kita kurang menyadarinya, kita ucapkan. Ya. Jadi mohon supaya kita memperhatikan masalah. Kemudian syirik kecil itu
dibandingkan dengan maksiat-maksiat yang lain, itu lebih besar. Ya, dosanya lebih besar daripada maksiat yang lainnya. Jangan digampangkan. Syirik kecil itu dibandingkan dengan maksiat-maksiat yang lain, ini masih lebih di atas. Dosanya lebih tinggi dibanding maksiat yang lainnya. Di antara dalilnya, ya, itu apa ini? Nukil dari ucapan seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi wa ana shadiqun. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi aku dusta dalam sumpahku itu, lebih ringan, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah, padahal aku itu benar. Ya. Jadi aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi aku dusta dalam sumpah itu. Contoh, wallahi saya tadi ketemu fulan, padahal dia bohong. Dia bohong. Dia tidak ketemu dengan fulan, tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Ini maksud Abdullah bin Mas'ud. Aku bersumpah dan menyebut nama Allah, tapi aku dusta dalam sumpahku itu. Itu lebih kusukai daripada aku sumpah dengan selain Allah, tapi aku benar. Seorang sumpah dengan selain Allah, contohnya Ka'bah. Demi Ka'bah, ya, wal Ka'bati, aku ketika tawaf tadi ketemu si fulan. Betul dia ketemu. Dia jujur dalam omongannya bahwa dia ketemu si fulan ketika tawaf. Tapi sumpahnya bukan demi Allah. Sumpahnya demi Ka'bah. Ya. Sumpahnya demi Nabi. Wan Nabi. War Rasul. Aku tadi ketika tawaf bertemu dengan fulan. Nah, ini lebih berat daripada seorang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, namun dia itu dusta. Tapi sumpahnya karena dengan nama Allah. Nah, ini contoh bahwa di antara contoh bahwa syirik besar itu, syirik kecil itu, ya, masih di atas dari dosa-dosa yang maksiat-maksiat yang lainnya. Ini contoh dari ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Artinya para ulama menyebutkan inna syirkal asghara akbaru minal kabair. Bahwa syirik kecil itu tetap di atas dosa-dosa besar. Di atas dosa-dosa besar. Baik. Kemudian pembahasan yang lain berkaitan dengan hadis yang kita baca tadi, man laqiyallaha la yusyrik bi syai'an dakhalal jannah. Ini menunjukkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak menyekutukan Allah dan sesuatu. Di saat dia meninggal dalam keadaan bertauhid, maka tetap dijamin surga orang demikian. Nah, ini menunjukkan apa? Keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Tauhid itu menyelamatkan seorang. Kalaupun seorang diadab oleh Allah Ta'ala, dan satu adab, itu dia diadab itu dalam waktu tertentu. Ya, suatu saat diangkat, dikeluarkan dari api neraka. Ya, makanya kita ini harus mampu memeriksa hati kita, ucapan kita, perbuatan kita, apakah ada mengandung kesyirikan atau tidak. Ya, jangan sampai kita ini naudzubillah min dzalik terjerumus dalam syirikan, namun kita tidak menyadarinya.
Ya, karena seorang yang meninggal dalam keadaan dia berbuat syirik pada Allah Ta'ala, itu masuk neraka. Sedangkan seorang yang berbuat yang dia wafat namun dia tetap dalam keadaan bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dia diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dahulu Rasulullah SAW orang yang sangat memperhatikan masalah ini. Kalau ada sahabat yang mengucapkan suatu mengandung kesyirikan, langsung diingatkan oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat mengatakan kepada beliau, ya, Masya Allah wa syi'ta. Ya, Masya Allah, ini apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki kamu wahai Muhammad. Langsung beliau Nabi SAW mengatakan, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku ini setara dengan Allah? Karena orang itu menggunakan dan. Masya Allahu wa syi'ta. Ya. Allah menghendaki dan Anda menghendaki. Kata dan ini tidak boleh. Hanya kata dan. Wow. Kata Nabi SAW, engkau menjadikan aku sama dengan Allah. Ya. Qul Masya Allahu thumma syi'ta. Katakanlah Allah menghendaki, kemudian kamu menghendaki. Jadi kata kemudian itu menunjukkan bahwa kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Kata kemudian. Ya. Jadi kita mendahulukan kehendak Allah. Ya. Baru kemudian kehendak manusia. Kalau Allah menghendaki terjadi, meskipun tidak dikehendaki oleh manusia, kehendak Allah tetap berjalan. Ya. Tapi tidak sebaliknya. Manusia kalau menghendaki, jika tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi. Kita menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki. Apa yang terjadi? Kehendak kita, kehendak Allah. Kehendak Allah. Yang ini tidak terjadi. Seorang anak sakit dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya karena cintanya pada anak itu. Apa yang dikehendaki oleh orang tua? Supaya anak sembuh, makanya dibawa rumah sakit. Tahu-tahunya Allah menghendaki lain, anaknya meninggal. Ini menunjukkan bahwa yang terjadi kehendak Allah. Walaupun manusia memiliki kehendak, tapi kehendak Allah lebih utama dan yang pertama. Nah ini tentang hadis yang baru kita baca, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, karena hadisnya panjang, sebenarnya ingin menambah hadis ini, cuma hadis yang berikut ini membutuhkan waktu yang panjang. Tapi saya coba membaca hadis yang sesudahnya. Nanti yang hadis yang ke-5 insya Allah di waktu yang akan datang. Ini ada hadis yang ke-6, hadis yang lebih pendek. Kata al-muallif al-hadithus sadis. Hadis ke-6, an Uqbah bin Amir al-Juhani. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung jimat, berarti dia telah berbuat syirik. Ya, barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah itu sesuatu ya yang digantungkan, entah itu di rumah. Kalau ada orang gantung di rumah depan pintunya, sesuatu digantung. Ya. Termasuk tulisan-tulisan di mobil, atau sebagian orang nulis. Tidak tahu apa yang ditulis, ya, atau digantungkan di mobilnya, atau pada bayi di lehernya itu digantungkan, ya, dijahit dengan kain hitam atau kain putih supaya tidak kena ain katanya, ya, supaya tidak kena ain atau supaya dijaga terpelihara dari ain dan yang lainnya. Nah, barang siapa yang menggantungkan tamimah ini,
berarti dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, kata tamimah ini dari kalimat tamma. Tamma yatimu. Ya. Tamma yatimu. Apa arti tamma? Tamma itu kamula, sempurna. Tammal amru, sudah selesai urusannya. Ini kalau dari bahasa. Kalau dari sisi apa hubungannya makna tamimah, jimat itu dengan makna asal kata ini? Itu maksudnya orang yang menggantungkan sesuatu, dia itu sudah berlepas diri. Kalau sudah digantungkan tamimah itu, seakan-akan sudah urusannya selesai. Tidak usah khawatir. Anak ini dijaga oleh benda ini. Cuma tidak diucapkan. Ini hubungan antara bahasa dengan makna istilah. Jadi kata tamimah itu dari tamma. Artinya sempurna. Sudah lengkap. Oke. Itu artinya. Itu seakan-akan orang yang gantungkan jimat itu sudah selesai urusannya. Ya. Tidak perlu dijaga. Ini yang jaga nanti ya. Benda ini. Nah, jadi ini betul-betul pada hakikatnya membawa kepada kesyirikan. Kemudian yang dimaksud dengan tamimah di sini diantaranya adalah benang yang dijahit, ya, suatu benda yang dijahit. Ya, dulu orang-orang Arab mereka menggantungkan pada anak-anak mereka. Ya, mereka beranggapan bahwa ini akan melindungi anak-anak mereka dari ain, ya, dari ain. Nah, di dalam hal berkaitan dengan menggantungkan tamimah ini ada kaitannya dengan yang pertama dengan sebab. Allah menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Kesembuhan ada sebab. Tapi sebab itu bukan segala-galanya. Kembali kepada Allah Ta'ala. Ada orang sudah melakukan sebab, tapi yang diinginkan tidak terjadi. Ada orang menikah. Salah satu sebab pernikahan itu apa? Itu punya anak. Iya. Seorang mempunyai anak itu dengan sebab pernikahan. Tapi toh ada orang yang menikah, sudah melakukan sebab, tapi tidak punya anak. Nah, maka kita ini tidak boleh terlalu bergantung pada sebab. Kalau sudah ke dokter pasti sembuh, ya. Kalau sudah menikah pasti punya anak. Belum tentu. Ada sebab yang mematikan, tapi selamat. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim sudah dimasukkan api. Kira-kira masuk api mati enggak? Mati. Tapi Nabi Ibrahim tidak mati. Jadi tidak semua sebab yang dilakukan itu mesti terjadi akibatnya. Tidak. Tidak semua. Semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi melakukan sebab itu hal yang dianjurkan, disyariatkan kita melakukan sebab. Apa contoh? Allah mengajarkan kita untuk melakukan sebab. Contohnya ketika Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu akan menyeberang dari Mesir ke Palestina. Allah Maha Kuasa untuk langsung menjadikan jalan antara Mesir dan
Palestina. Seandainya Allah langsung mengangkat daratan dari bawah laut langsung naik, Allah berkuasa apa tidak? Berkuasa. Tapi Allah tidak melakukan hal itu. Allah menyuruh Musa memukul laut itu dan tongkatnya. Ya. Nah, memukul ini sebab. Ya, memukul sebab. Baru kemudian terbelah. Allah mampu langsung, tahu-tahunya bergerak, tanah itu naik ke atas, langsung diseberangi oleh orang-orang Bani Israel. Mampu apa tidak? Mampu. Tapi Allah menyuruh Musa melakukan sebab. Memancarkan 12 mata air dari batu. Kira-kira Allah mampu apa enggak? Mampu. Tapi Allah tidak melakukan hal itu. Allah menyuruh Musa, pukullah batu itu. Akan keluar 12 mata air. Nah, memukul itu artinya melakukan sebab. Itu contoh. Maryam binti Imran dalam keadaan hamil besar akan melahirkan putranya Isa bin Maryam. Ya. Allah menyuruh wanita hamil ini, ya, yang dalam keadaan akan melahirkan, suruh goyang pohon korma. Ya. Padahal Allah Maha Kuasa untuk menjatuhkan korma itu langsung dekat dengan Maryam. Ya. Tapi Allah menyuruh Maryam goyang. Untuk dengan goyangan itu jatuhlah buah korma. Nah, menggoyang itu sebab. Jadi Allah menyuruh kita melakukan sebab. Maka melakukan sebab itu adalah suatu hal yang syar'i. Yang diperintahkan, ya, oleh Allah. Melakukan sebab itu hal berkaitan dengan syariat. Allah perintahkan. Tetapi jangan kemudian kita menggantungkan semua kepada sebab. Tidak. Karena semua kembali kepada putusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus tetap melakukan sebab, kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha kemudian kita lakukan pada Allah taala. Nah, sebab ini ada dua macam. Ada sebab yang syar'i, ada sebab yang tidak syar'i. Ada sebab yang syar'i, ada sebab yang tidak syar'i. Yang dilarang itu sebab-sebab yang tidak syar'i. Ya. Apa hubungannya ikatan benang, ya, dengan kain itu yang digantungkan pada anak dengan kesehatan anak itu dan keselamatan anak itu? Apa hubungannya? Ya. Ada kadang-kadang di satu masyarakat kalau akikoh, dibikin akikoh, biasa mereka akikohnya itu ya pada berapa hari, bukan 7 hari, lebih dari itu. Terus nanti bayi itu nanti disiapkan ya, ada cermin, ada gunting, ada macam-macam gitu di nampan, suruh bayi itu ngambil. Ya. Bayi itu mengambil, memilih salah satunya. Nanti kalau dipilih, oh ini nanti jadi apa misalnya gitu. Ya. Itu ada sebagian masyarakat seperti itu. Lah apa hubungannya? Bayi umur sekian hari disuruh megang, ambil sesuatu. Ya. Kemudian dianggap sesuatu nanti ini masa depannya. Kalau ngambilnya ada pacul kecil, oh bakal jadi petani. Ya. Nanti kalau ngambilnya apa misalnya boneka kambing, oh jadi peternak. Ya. Nah, ini semua contoh-contoh sebab yang tidak syar'i. Ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas. Kalau memang jam kita hanya 1 jam, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Yang mungkin akan bertanya, siapkan pertanyaan. Saya ke belakang sebentar. Nanti balik sudah siap pertanyaan. Dan kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah saya yang bertanya.
Silakan, ada yang bertanya, Fadhol? Salam, ya silakan. Saya mau tanya Ustaz, masalah si pendengar dan keduanya si tersebut itu bagaimana Ustaz? Mau dijelaskan? Tadi kita jelaskan bahwa seorang yaitu riya dan sum'ah. Nah, riya itu berkaitan dengan pandangan. Seorang melakukan satu perbuatan supaya dilihat orang dan matanya, kemudian dipuji. Itu riya namanya. Kemudian ada yang kedua, sum'ah namanya. Seorang melakukan satu perbuatan supaya nanti disebarkan oleh manusia, didengar oleh orang banyak, dia untuk dipuji. Nah, dua-dua ini termasuk yang merusak amal seorang, yang bercampur dengan riya atau sum'ah tadi itu, dan pandangan atau pendengaran. Sedangkan syirik tersembunyi itu seorang contohnya ketika sholat, tatkala ada orang datang dibagus-baguskan sholatnya, ya. Itu tersembunyi. Kalau tidak ada orang, sholatnya biasa-biasa aja. Begitu ada orang melihat, langsung dibagus-baguskan sholatnya, ya. Ini syirik yang tersembunyi. Orang tidak tahu, dia melakukan, dan masih ada contoh-contoh yang lainnya masih ada. Syirkun khafi, yang tidak tampak, tersembunyi. Itu maksudnya. Dan contohnya tadi itu. Jelas, Pak? Enggak, yang saya maksud itu syirik terdengar itu maksudnya dengar apa itu maksudnya? Ginilah, seorang berbuat sesuatu, nanti berita ini tersebar di kalangan manusia dengan pendengaran. Oh, orang dengar si fulan itu begini, si fulan itu begitu.
Itu dipuji sama manusia. Itu pendengaran maksudnya. Jadi apa yang dia kerjakan ini dibicarakan oleh manusia sampai kepada orang-orang, dia sengaja lakukan hal ini supaya orang membicarakannya, lalu orang memujinya. Itu maksudnya. Itu termasuk perbuatan menggugurkan amal seorang, menggugur pahalanya, ya. Tapi kalau dia kerjakan tidak ada niat seperti itu, tapi orang bicarakan berita itu sampai kepada orang lain, tapi dia tidak ada niat untuk menyengaja, maka insya Allah tidak ada masalah, insya Allah. Tapi kalau dia sengaja untuk didengar, itu yang dosa, yang menggugurkan amalnya. Ya monggo Pak. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini bertanya tentang perkataan itu. Jadi kan akhir-akhir ini sebagian kita kan kesusahan ekonomi, ya, minyak naik, pertalite naik itu kan. Terus kita berkata gini, wah ini gara-gara si ini hidup jadi naik gitu. Gara-gara ini hidup jadi susah gitu. Apakah ini termasuk perkataan syirik Ustaz? Baik. Sebetulnya kalau disebutkan oleh hadis Nabi SAW, yang menaikkan harga itu ya Allah Ta'ala. Iya. Yang menurunkan ya Allah Ta'ala. Cuma kan ada sebabnya kan? Ya, ada sebabnya. Maka dalam kita menghadapi ya ujian dari Allah Ta'ala, ini termasuk ujian. Yang Anda rasakan pun dirasakan sama yang lainnya. Nah ini kita ya hanya bisa bersabar, ya, melihat keadaan yang kita bersabar, mohon pada Allah Ta'ala, semoga Allah yang memberikan ya ini jalan keluar kepada kita. Cuma sekarang ucapan-ucapan itu pun ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ada manfaatnya ya tidak usah dibicarakan lah, ya. Itu maksudnya ketika seorang mengatakan, oh gara-gara fulan, nanti sebab fulan ini harga jadi naik, itu maksudnya. Karena sebab gitu. Ya. Sebetulnya sebabnya hakiki itu adalah ya dari perbuatan kita sendiri. Allah memilih pemimpin itu sesuai dengan rakyatnya. Ya. Itu konsekuensinya begitu. Iya. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seseorang di zamannya. Kata orang itu, membandingkan antara masa kekuasaan Abu Bakar dan Umar, kenapa kok bagus, ya? Yani mereka tidak terjadi macam-macam di zaman mereka. Nah, ketika Anda memimpin, kata orang ini pada Ali bin Abi Thalib, ketika Anda memimpin keadaan seperti ini, jadi banyak terjadi fitnah dan lain sebagainya. Kata Ali bin Abi Thalib, karena sebabnya ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, rakyat mereka itu orang-orang seperti aku, kata Ali bin Abi Thalib. Dan setelah saya memimpin, rakyatku orang-orang seperti kamu ini. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Salam. Pertama saya mau tanya mengenai tentang orang berhajatan. Berhajatan kemarin itu kalau perjalanan naik mobil itu lewat di suatu perapatan ada ringin besar, terus dia diharuskan putar 3 kali di ringin itu. Apa itu juga termasuk syirik? Termasuk. Kalau ada anggapan. Yang kedua, ini selama muslim kita itu bermuamalah tapi kok beda. Sepertinya contoh ya, atau kalau kita ruko itu biasanya tangannya kan di lutut dan tangannya megah. Tapi ada seorang nabi yang sampai ke bawah sini, itu ada tuntunannya. Terima kasih. Salam. Baik. Tentang yang disebut yang pertama, seorang ngantar kemanten ya,
Terus ada perempatan atau pertigaan, itu disuruh muter 3 kali. Semua tidak ada tuntunannya. Itu kalau ada anggapan-anggapan tertentu, ya syirik pada Allah Ta'ala. Ataunya ambil kendi, ya kendi lempar di situ, ada bunga mawarnya, ini termasuk syirik semua. Ya itu sebab-sebab yang tidak syar'i. Apa hubungannya lempar kendi di tengah jalan itu dengan perkawinan ini? Tidak ada hubungan sama sekali. Nah, termasuk memilih-milih hari, ya. Oh hari ini karena begini tidak boleh pernikahan. Nanti akibatnya ini. Itu semua termasuk syirik. Ya. Jelas ya? Nah. Kemudian yang kedua, ada orang ruku itu tangannya sampai di betis. Ya. Di bawah lutut. Kalau kita berhusnudzon, prasangka baik dulu, mungkin orang ini kalau tangannya ditaruh di atas lutut sakit. Prasangka baik. Ya. Atau kadang-kadang ada yang di atas lututnya, agak di atas sedikit. Ya. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas lututnya, ada yang di bawah lututnya. Kalau kita husnudzon, prasangka baik, kemungkinan kalau dia taruh di lututnya, pas di lututnya itu sakit, mungkin ada asam uratnya mungkin. Ya. Ini prasangka baik. Ya. Tapi kalau memang dia itu melakukan hal itu bukan karena apa-apa, bisa jadi dia itu jahil, sudah tidak ngerti, ya, sehingga dia lakukan hal itu. Tapi kalau dia tahu dia sengaja melakukannya, berarti dia menyelisihi tuntunan sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita perlu ingatkan kalau kayak gitu itu. Jadi itu yang ya di tangga saya itu kan ustaznya biasanya kan sampai di bawah untuk mati diterus sama jamaahnya. ya makanya kalau dia tahu tapi dia lakukan yang salah itu berarti menyelisihi tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita bisa ingatkan atau tanyakan, kalau kita ingin ingatkan seseorang, terkadang tidak perlu dengan langsung ini, tapi tanya dalilnya. Ya, Pak, maaf saya lihat Bapak kalau sujud ruku itu tangannya sampai di bawah lutut. Maaf ya kalau boleh mungkin ada dasarnya, mungkin ada dalilnya, ada hadisnya gitu. Jadi tidak langsung mengini. Dia kalau punya dasar dijawab. Kalau enggak ya nanti akan kelihatan dari jawabannya gitu. Tapi yang benar di lutut. Di lutut ya. Yang benar di atas lututnya. Dengan jari jemari terbuka. Ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya mensejajarkan nama Allah dengan Nabi Muhammad yang biasanya ditempel di dinding? Memang pertanyaan ini bagus. Apa hukumnya mensejajarkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW ketika kita menempel di tembok? Ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dalam fatwa beliau mengatakan tidak dibolehkan. Jadi nama Rasulullah SAW harus agak di bawah. Ya. Nama Allah lebih di atas. Atau bisa jadi disusun. Pertama nama Allah, di bawahnya pas, itu nama Rasulullah SAW. Ya. Atau kalaupun agak berjauhan, kiri kanan, ya nama Allah tetap di atas, nama Nabi Muhammad agak di bawah. Ya, itu fatwa beliau, karena kita tidak boleh menyamakan yang nama Allah dengan nama Rasulullah sejajar. Wallahu a'lam. Monggo ya. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya kalau melakukan sholat jamaah sholat tarawih bersama adik bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir biasanya ada sholat jamaah. Sholat malam, ya. Ini pertanyaan bagus dan banyak bertanya. Bagaimana hukumnya atau apa hukum mengadakan sholat malam yang sekarang banyak hidup, ya, di kota kita ini. Sementara ada sholat tarawih di awal waktu setelah Isya. Kemudian ada lagi sholat malam nanti setelah jadi tengah malam. Jawabannya boleh, ya. Jawabannya boleh. Jadi dari atas dasar apa kita mengatakan boleh?
Karena di zaman Nabi SAW, yang perlu dipahami dulu bahwa kebanyakan yang mengadakan sholat di malam hari, itu mereka tidak sholat di awal waktu. Itu kebanyakan demikian. Yang sudah sholat tarawih di awal waktu setelah Isya, itu pada umumnya tidak sholat di malam hari. Yang sholat di malam hari itu mereka yang memang belum sholat di awal waktu. Itu kebanyakan demikian. Maka tentu hal ini tidak mengapa. Bahkan ada yang lebih dari itu. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu di Masjid Nabawi ada kelompok-kelompok di satu masjid yang sama. Ada seorang makmumnya sekian orang. Ada seorang jadi imam makmumnya sekian orang. Itu selama 2 tahun masa kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Jadi di Masjid Nabawi itu ada beberapa jamaah. Masing-masing dan imam-imamnya di satu masjid yang sama. Setelah beliau meninggal, diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baru kemudian ide itu muncul dari Umar bin Khattab. Alangkah baiknya kalau jamaah-jamaah ini tadi dikumpulkan menjadi satu imam. Paham Mbak ya? Mereka sudah melakukan sholat tarawih. Ini yang sudah, berarti yang Bapak tanya yang sudah melakukan. Ya, sebetulnya masalah-masalah gini, masalah memang ada khilafiyah di antara ulama. Bagi orang-orang yang memilih angka 11 dalam sholat tarawih, mereka cenderung ya kalau sudah tarawih sudah. Gitu. Iya. Tapi ada sebagian ulama membolehkan. Dengan catatan kalau sudah witir pada yang pertama, ya tidak usah witir lagi yang kedua. Waktu tahajud tidak pakai witir. Gitu. Tapi kan kalau untuk sholat tahajud berjamaah itu kan berjamaah itu. Di dalam hadis kan sebetulnya mereka itu bukan sholat tahajud, Pak. Sholat tarawih yang diakhirkan. Gitu. tapi saya pernah lihat sendiri. Dia yang melakukan memang sholat tahajud berjamaah. Terus setelah misalkan 8 ya. Kalau terus diumumkan oleh imam, berarti yang sudah witir tidak bisa witir. Ya, karena ya apa ya? Ini masalah-masalah yang memang ada khilafiyah di antara ulama. Di Mekah sendiri kan bisa dijadikan contoh kan? Tidak heran kalau mereka lakukan, mereka jadikan contoh di Mekah. Mekah Madinah itu ada sholat tarawih ya 20 rakaat pada 10 malam terakhir. Terus nanti ada lagi sholat malam lagi. Ya, jadi mungkin saja ikut yang di sana. Cuma kebanyakan kalau di Indonesia ini yang pertama itu sudah witir. Dulu di Mekah itu juga witir yang pertama itu. Tapi kemudian mufti itu memberikan fatwa supaya tidak witir di yang pertama itu. Nanti witirnya di akhir karena tidak ada 2 witir. Saya kebetulan mengikuti waktu itu ada di sana ketika kejadian tersebut. Jadi kemungkinan mereka mengikuti yang di sana juga. Ya. Jadi memang masalah apakah seorang sesudah sholat witir boleh sholat lagi, itu ada khilaf di antara ulama dan sebagian ulama membolehkan. Ya, sebagian ulama membolehkan. Tapi dengan catatannya tadi kalau sudah witir ya tidak ada witir lagi di yang kedua. Atau seorang sholat yang pertama dia tidak witir, nanti witirnya tunggu yang terakhir. Ya. Ini masalah-masalah khilafiyah di antara ulama. Wallahu a'lam. Monggo ya. Mengenai sholat malam tadi. Mengenai sholat malam tadi di bulan Ramadan itu apakah ada dalilnya atau riwayatnya Nabi melakukan sholat malam tadi? Sholat tarawih. Jadi sholat malamnya gitu. Gini, ya. Ini kembali kepada masalah yang baru saya jelaskan sebetulnya. Para ulama itu dalam masalah tentang jumlah rakaat. Nanti kembali ke situ. Ibnu Taimiyah punya pembahasan dalam fatwa beliau. Jadi di antara ulama ada yang memilih memperbanyak jumlah rakaat, tetapi lebih ringan, tidak panjang. Karena dalam hadis Aisyah, Nabi SAW itu tidak pernah menambah dalam Ramadan atau luar Ramadan melebihi 11 rakaat.
Beliau sholat 4 rakaat, jangan ditanya panjangnya dan bagusnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Nah, situ kemudian disimpulkan oleh di antara yang disebut oleh para ulama, maka ada di antara para ulama yang memilih memperbanyak jumlah rakaat dan bacaan yang tidak banyak. Maka terjadi itu yang terjadi. Ya. Itu yang terjadi. Adapun Nabi SAW sholat 11 rakaat. Makanya seorang memilih angka 11 atau 13, ya sudah tidak ada masalah, itu prinsipnya. Tapi kita pun tidak bisa mencegah yang memilih angka lebih dari 11. Karena itu masalah khilafiyah di antara ulama, dan itu terjadi. Bahkan terjadi di pusatnya kaum muslimin, ya. Seperti di Makkah dan Madinah itu dilakukan lebih dari 11 rakaat. Jadi itu masalah tetap ada khilafiyah di antara ulama. Wallahu a'lam. Ya. Mengenai syirik tadi, apakah ada dalilnya untuk mengenai dosa syirik. semua taubat, semua dosa, kalau seorang bertobat diampuni oleh Allah. Dosa apapun. Seorang berbuat syirik, zina, bunuh, dan seterusnya, dia bertobat pada Allah Ta'ala. Allah Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas dalam diri mereka, yang berbuat dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya. Allah mengampuni semua dosa. Kalau seorang itu kembali kepada Allah, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Wallahu a'lam. Orang yang bunuh diri gimana? Orang bunuh diri itu, ya wallahu a'lam, yang jelas saya lebih cenderung pada dia tidak sampai kepada kekufuran. Karena pernah di zaman Nabi SAW ada orang bunuh diri. Ya, kemudian waktu akan disolatkan, Nabi SAW tidak mau mensolatkannya, disuruh yang lainnya mensolatkannya. Itu menunjukkan apa? Orang ini masih muslim artinya. Iya. Seandainya dia itu kafir, ya tidak bakal disuruh sholat oleh Nabi SAW. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ada hadis itu. Jadi orang bunuh diri itu yang sholat biarkan orang-orang awam yang sholatkan, bukan para tokoh, para ulama, para asatidz, jangan. Ya, dan biarkan yang orang-orang awam yang sholatkan jenazah. Ini untuk memberi pelajaran kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ya. Iya. Oh, mana tadi? Ini dah. Pertanyaan di luar tema. Yang pertama, kalau imam membaca doa kunut di saat sholat witir, kami selaku makmum mengucapkan amin kapan? Ya ketika doanya, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Barik lana fima atait, amin. Wa qina syarra ma qadait. Nah, ketika dia mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu tidak usah amini, karena itu bukan doa. Jadi ada beberapa kalimat yang intinya kalau ibu-ibu ini kira-kira orang ini doa apa enggak, ya diamini gitu aja. Karena masalah kaitan dengan bahasa Arab. Orang yang ngerti dia ngerti, ya. Nah sekarang orang yang tidak ngerti, ini doa apa bukan doa, gitu ya. Atau dengar di sampingnya lah mungkin. Jadi kalau udah doa ya diamini.
Karena ada beberapa kalimat dalam kunut itu bukan doa, tapi pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna taqdi wa la yuqda alaik wa inna la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala. Nah, itu bukan doa itu. Itu semua pujian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu diamini. Kalau dilanjutkan dengan doa, baru kita amini lagi. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Pada sholat jenazah, kalau hanya 3 orang, sholatnya bagaimana, menjadi 3 shaf atau 1 shaf? Wallahu alam, ini saya perlu rujuk pada kitab Syekh Albani rahmatullah alaih. Tapi yang jelas begini, bahwa memang dianjurkan untuk jenazah itu shafnya yang ganjil, ya, shafnya yang ganjil. Cuma pertanyaannya masalah 3 orang ini, 1 imam, 2 makmumnya, apakah ke belakang? Wallahu alam. Ini perlu merujuk, ya. Saya kebetulan lagi tidak nyambung dengan masalah ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita lihat nanti. Tapi kalau mereka misalnya ada 7 orang, ya, ada misal 7 orang, imam 1, berarti tinggal 3, berarti 2 di belakangnya, ya, 2 di belakangnya, 2 shaf. Ya. 1, 2, 2, 2, berarti 4 sama imam. Oh enggak ya. Nah, insya Allah kita lihat nanti. Coba kita kembali kepada kepada kitab para ulama. Saat berwudu, saat memwudukan jenazah, apakah hanya rukun-rukun wudu saja dilakukan? Ya, kalau bisa sunnahnya juga dilakukan. Kalau kumur tidak bisa kumur, dimasukkan air kemudian digosok dengan jari. Kadang-kadang pakai kapas atau kainnya tangan dilapisi dengan kain, ya, kemudian digosok itu. Kemudian hidungnya juga demikian. Jadi tetap melaksanakan yang sunnah juga dilakukan semampunya. Ya, tidak usah dipaksakan. Karena orang meninggal tidak mesti bisa kumur. Tidak ada orang mati bisa kumur. Sudah. Jadi yang memandikan sebisanya saja. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Apakah ada tawaf wada pada saat umroh? Khilaf di antara ulama. Tapi kalau dalam masalah, kalau haji jelas, ya, sholat tawaf wada itu wajib dalam haji. Kalau umroh ada khilaf di antara ulama, dan saya cenderung kepada tidak ada tawaf wada. Tapi kalau ada orang mau lakukan silakan. Cuma saya cenderung pada tidak ada tawaf wada ketika umroh. Yang ada itu di saat haji. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.